Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan membahas mengenai materi sistem transfer pada manusia. Sebelum menuju ke materi, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maudy Febrianti sebagai moderator. Saya Elvira Estianti Asfandiari. Nama aku Meme Melinda. Saya Nazira Cahaya Yuliasri. Nama saya Sevana Fitri Bayakar. Perkenalkan, saya Ningsiti Lailatul Munawaroh. Dan langsung saja kita ke pembahasan. Sistem transfer pada manusia ada beberapa poin yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama ada definisi sistem transfer pada manusia, yang kedua ada golongan darah sistem ABO, dan yang ketiga ada golongan darah sistem Rhesus, dan juga yang keempat ada mekanisme pembekuan darah, yang kelima ada donor darah, dan yang terakhir atau yang keenam adalah kecocokan transfusi. Sistem transfer pada manusia adalah proses perpindahan darah beserta komponennya, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma darah dari satu individu ke individu yang lain atau di dalam tubuhnya sendiri yang berhubungan dengan golongan darah, pembekuan darah, serta donor dan transfusi darah. Sistem golongan darah ABO adalah cara pengelompokan darah manusia berdasarkan ada atau tidaknya antigen A dan B pada permukaan sel darah merah, serta keberadaan antibodi A dan antibodi B dalam plasma darah. Golongan darah ini ditentukan oleh gen yang kita warisi dari orang tua dan terbagi menjadi 4 jenis utama, yaitu A, B, AB, dan O. Lalu ada karakteristik tiap golongan darah. Golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi anti B, golongan B memiliki antigen B dan antibodi anti A, golongan AB memiliki antigen A dan B tetapi tidak memiliki antibodi. Sedangkan golongan O tidak memiliki antigen namun memiliki antibodi anti A dan antibodi anti B. Lalu ada dalam transfusi darah. Golongan A bisa menerima dari A dan O, golongan B bisa menerima dari B dan O, golongan O disebut sebagai universal donor karena tidak memiliki antigen sehingga bisa didonorkan ke semua golongan darah. Sedangkan golongan AB dikenal sebagai universal recipient karena tidak memiliki antibodi sehingga dapat menerima dari semua golongan darah. Jadi, sistem Rhesus atau RH adalah sistem penentuan golongan darah yang didasarkan pada ada atau tidak adanya antigen D pada permukaan sel darah merah. Jika antigen D ada, maka golongan darah tersebut disebut dengan Rhesus positif atau RH positif. Jika antigen D tidak ada, maka golongan darah tersebut disebut dengan Rhesus negatif atau RH negatif. Jadi setiap orang punya gabungan dua sistem. Misalnya, A positif, A negatif, B positif, B negatif, AB positif, AB negatif, O positif, dan O negatif. Pentingnya sistem RH ini diantaranya adalah ketika transfusi darah, orang dengan RH negatif tidak boleh menerima darah dari RH positif karena tubuhnya bisa membentuk antibodi anti-D yang berbahaya. Kemudian, ketika kehamilan, jika sang ibu memiliki RH negatif, mengandung bayi dengan RH positif, ada risiko penyakit hemolitik pada bayi baru lahir atau erythroblastosis fetalis akibat antibodi ibu menyerang sel darah merah janin tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Apa sih mekanisme pembekuan darah itu? Pembekuan darah adalah proses fisiologis tubuh untuk menghentikan pendarahan hemostasis ketika pembuluh darah mengalami luka. Proses ini melibatkan sel-sel darah, protein, plasma, dan enzim dalam serangkaian reaksi yang berurutan, atau bisa disebut cascade reaction. Mekanisme pembekuan darah dimulai saat terjadi cedera pada pembuluh darah yang mengaktifkan trombosit untuk menempel pada luka dan membentuk sumbatan awal. Lalu ada tahapan mekanisme pembekuan darah. Yang pertama ada vasokonstrinsik atau penyempitan pembuluh darah. Terjadi segera setelah pembuluh darah terluka. Otot polos di sekitar pembuluh darah berkontraksi
aliran darah ke daerah luka berkurang. Yang kedua ada pembentukan sumbat trombosit atau platelet plug. Trombosit atau kepingan darah menempel pada kolagen dinding pembuluh yang rusak. Trombosit melepaskan zat kimia ADP, serotonin, dan tromboksan yang menarik trombosit lain terbentuk sumbat trombosit sementara. Lalu yang ketiga ada koagulasi. Pembekuan darah terjadi melalui dua jalur yang kemudian bertemu pada jalur bersama, common pathway. Proses alami tubuh untuk membentuk gumpalan darah demi menghentikan pendarahan akibat luka atau cedera melibatkan trombosit atau kepingan darah. Dan faktor pembekuan darah, proses ini mengubah darah dari bentuk cair menjadi gel, menyumbat pembuluh darah yang rusak dengan pembentukan fibrin. Selanjutnya ada retraksi dan penyembuhan luka. Hemostasis atau pembekuan darah, inflamasi atau peradangan, proliferasi atau pembentukan jaringan baru, dan remodeling, pematangan jaringan. Tubuh melakukan ini dengan menghentikan pendarahan, membersihkan area luka dari kerusakan, membangun jaringan baru melalui pembentukan jaringan parut dan kolagen. Selanjutnya ada fibrinolisis atau penghancuran bekuan. Fibrinolisis adalah proses biologis untuk melarutkan gumpalan fibrin atau pembekuan darah yang terbentuk setelah cedera, yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bekuan yang tidak perlu dan memulihkan aliran darah yang normal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berperan dalam pembekuan darah. Yang pertama ada trombosit atau platelet. Yang kedua ada protein plasma seperti fibrinogen, protrombin, faktor koagulasi. Yang ketiga ada ion kalsium, Ca2+, sangat penting untuk hampir semua tahapan koagulasi. Yang keempat ada vitamin K, diperlukan untuk sintesis protrombin dan faktor pembekuan lain di hati. Donor darah adalah kegiatan memberikan sebagian darah dari seseorang atau yang disebut pendonor untuk disimpan atau digunakan bagi orang lain yang membutuhkan transfusi darah. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui lembaga resmi seperti Palang Merah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PMI. Nah, sebelum melakukannya kegiatan donor darah tersebut, tentunya kita harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, usianya harus di antara 17 sampai 60 tahun. Yang kedua, berat badannya minimal 45 kg. Yang ketiga, tekanan darahnya harus normal, sistolik 100 sampai 170 mmHg dan diastolik 70 sampai 100 mmHg. Lalu yang keempat, hemoglobinnya harus stabil atau cukup. Untuk wanita di 12,5 GDL dan untuk pria di 13 GDL. Yang kelima, sehat secara jasmani dan rohani, tidak sedang mengalami penyakit menular seperti HIV dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir, jarak dari donor terakhir minimal 3 bulan. Donor darah juga memiliki banyak sekali manfaat, baik bagi penerima maupun bagi pendonornya. Nah, manfaat bagi penerima itu dapat menyelamatkan nyawa yang mengalami kecelakaan, operasi besar, anemia berat, kanker, dan kelainan darah. Lalu, manfaat bagi pendonornya yaitu dapat membantu meregenerasi sel darah merah menjadi sel darah yang jauh lebih segar, lalu menurunkan risiko penyakit jantung karena kadar zat besinya menjadi lebih seimbang. Darah yang didonorkan dapat dipisahkan menjadi beberapa komponen sesuai kebutuhan pasien. Yang pertama, ada sel darah merah. Sel darah merah ini digunakan untuk pasien yang mengalami anemia. Lalu yang kedua ada plasma darah. Plasma darah ini digunakan untuk pasien dengan masalah pembekuan darah. Lalu yang ketiga ada trombosit. Ini digunakan untuk pasien kanker atau yang mengalami demam berdarah. Lalu yang terakhir ada kryopresipitat. Nah, ini digunakan untuk pasien yang mengalami kelainan faktor pembekuan. Donor darah juga memiliki frekuensinya tertentu. Nah,
Untuk donor darah utuh dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan untuk donor plasma atau trombosit dengan mesin aferesis itu bisa lebih sering dilakukan, sekitar 2-4 minggu sekali, tergantung pada kondisi kesehatan. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah atau komponen darah dari satu orang atau donor ke orang lain, resipien atau penerima, dengan tujuan menyelamatkan atau memperbaiki kondisi kesehatan. Selanjutnya ada golongan darah. Dua sistem utama yang menentukan kecocokan darah adalah sistem ABO. Golongan darah manusia dibagi menjadi 4 berdasarkan keberadaan antigen A dan B pada permukaan sel darah merah. Golongan darah merah antigen antibodi di plasma bisa menerima dari A antibodi, B O, B anti B AB, O AB, A dan B tidak ada. A, B, AB, O universal recipient. O tidak ada anti A dan anti B. O universal donor. Yang poin B yaitu sistem rhesus atau RH. RH positif memiliki antigen RH dan RH negatif tidak memiliki antigen RH. Ada catatan penting yaitu RH negatif tidak boleh menerima darah dari RH positif. RH positif boleh menerima dari RH negatif. Selanjutnya yaitu ada aturan kecocokan transfusi. Untuk transfusi aman harus sesuai antara antigen donor atau di sel darah merah dan antibodi penerima atau di plasma. Jika tidak cocok, bisa terjadi reaksi transfusi seperti demam, reaksi imun, atau lisis sel darah merah donor, dan shock bahkan kematian. Selanjutnya yaitu ada tabel kecocokan transfusi penerima, yaitu A negatif hanya dapat menerima dari pendonor O negatif, O positif hanya dapat menerima dari O negatif dan O positif, A negatif hanya dapat menerima dari O negatif dan A negatif, A positif hanya dapat menerima dari O negatif, O positif, A negatif, dan A positif. Selanjutnya yaitu B negatif hanya dapat menerima dari O negatif dan B negatif. Lalu B positif hanya dapat menerima dari O negatif, O positif, B negatif, dan B positif. Lalu AB negatif hanya dapat menerima dari O negatif, A negatif, B negatif, dan AB negatif, dan AB positif dapat menerima dari semua golongan darah. Di sini ada cross matching atau uji silang. Jadi sebelum transfusi, darah pendonor dan penerima harus diuji terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan tidak terjadi reaksi antigen antibodi, artinya darah cocok dan tidak saling menyerang, supaya transfusi aman dilakukan. Ibaratnya seperti tes kecocokan agar tidak terjadi penolakan. Lalu berikutnya adalah efek samping dan komplikasi. Nah, transfusi darah bisa menimbulkan efek samping. Di antaranya adalah reaksi alergi seperti gatal, ruam, atau sesak, lalu demam non-hemolitik, yaitu demam ringan karena reaksi tubuh terhadap sel asing. Setelah itu ada hemolisis akut, yaitu kondisi serius akibat darah tidak cocok, sel darah merah dapat hancur. Kemudian infeksi, bisa terjadi kalau darah tidak disaring atau disimpan dengan baik. Karena itu, uji silang dan penyaringan darah sangat penting untuk mencegah komplikasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi kali ini adalah sistem transfer pada manusia melalui darah sangat berperan penting dalam mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, serta membuang sisa metabolisme untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dan golongan darah pada manusia dapat dibedakan menjadi A, B, AB, dan juga O berdasarkan sistem ABO, serta rhesus positif dan rhesus negatif berdasarkan sistem rhesus. Juga mekanisme pembekuan darah bekerja untuk menghentikan pendarahan, sedangkan donor darah menjadi salah satu bentuk kepedulian dan manfaat bagi pendonor maupun penerima.
Dalam proses transfusi, tentu saja kecocokan golongan darah ABO dan juga resus sangat harus diperhatikan agar tidak menimbulkan reaksi penolakan. Dengan demikian, darah memiliki peran vital dalam transportasi, perlindungan, serta kelangsungan hidup manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembahasan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.